Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Ahmad Fauzan Akinto dengan NIM 22 10 95 2017. Saya Rifan Utama dengan NIM 22 10 95 2008. Saya Ilham Richard dengan NIM 22 Dan kami akan menjelaskan tentang modul 4 robotika, yaitu dengan judul robot manipulator. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penjelasan teori pada modul 4 Praktikum Robotika itu manipulator. Untuk yang pertama itu apa itu robot manipulator? Robot manipulator sendiri adalah perangkat mekanis yang terdiri dari serangkaian sambungan dan aktuator yang dirancang untuk memanipulasi objek dengan presisi tinggi. Sering digunakan dalam aplikasi industri seperti otomasi pabrik, pembuatan dan penanganan material berbahaya dengan beberapa derajat kebebasan manipulator. Lalu manipulator ini mampu melakukan berbagai tugas seperti mengangkat, memutar, dan memindahkan objek. Robot lengan merupakan tiruan dari kinematika lengan manusia seperti gambar di bawah. Ada perbandingan robot lengan dengan lengan manusia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian robot manipulator. Bagian robot manipulator sendiri ada dibagi atas 4. Itu pertama base. Base sendiri adalah bagian yang menjadi fondasi dan penopang seluruh struktur robot. Base sendiri biasanya ditempatkan pada permukaan yang stabil dan dapat dipasang secara permanen atau bergerak di atas rel. Yang kedua ada link. Link sendiri itu adalah segmen atau lengan yang menghubungkan sambungan atau join, di mana join sendiri bersifat seperti sendi. Lalu link akan menghubungkan sendi itu satu dengan lainnya. Link ini adalah bagian yang bergerak dan membawa n efektor mendekati objek yang akan dimanipulasi. Lalu yang ketiga ada join. Join adalah itu jelaskan tadi, itu sendi yang menjadi sambungan untuk menghubungkan dua link dan memungkinkan gerakan relatif di antara kedua link tersebut. Terdapat berbagai jenis join, yaitu ada rotasi atau revolute join, ada translasi atau prismatic join, yang mana masing-masing memberikan derajat kebebasan yang berbeda atau DOF. Lalu yang keempat ada n efektor. Bagian paling ujung dan dari manipulator yang berinteraksi langsung dengan objek. N efektor sendiri bisa berupa gripper, alat las, alat pemotong, atau alat khusus lainnya, tergantung pada aplikasi robot. Untuk beberapa jenis dari robot AM itu ada Cartesian robot yang bergerak dari kiri ke kanan, atas depan dan maju, dan atas bawah lalu maju depan. Ada cylindric robot yang berputar, ada polar spheric robot juga berputar, lalu ada scala robot, lalu ada angular dan anthropomorphic robot. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk derajat kebebasan atau degree of freedom. DOF atau degree of freedom itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah gerakan independen yang dapat dilakukan oleh suatu mekanis. Untuk dalam konteks robot manipulator, DOF itu mengacu pada jumlah sumbu atau arah di mana lengan robot dapat bergerak. Untuk setiap DOF memungkinkan gerakan dari satu arah atau rotasi di sekitar satu sumbu. Misalnya pada lengan robot dengan ketiga derajat kebebasan. Lengan tersebut dapat bergerak naik turun, kiri kanan, dan masuk keluar. Untuk penjelasan DOF pada robot manipulator, yang pertama itu adalah translasi linear atau gerakan sepanjang sumbu X, Y, atau Z. Yang mana untuk X-aksisnya gerakan horizontal ke kiri dan ke kanan, untuk Y-aksisnya itu gerakan horizontal depan belakang, dan Z-aksisnya untuk gerakan vertikal naik dan turun. Untuk yang kedua itu rotasi gerakan berputar sekitar X, Y, dan Z. Untuk pertama itu roll atau X-axis yang dimana rotasi di sekitar sumbu X seperti memutar pergelangan tangan. Lalu yang kedua itu pitch atau Y-axis rotation, rotasi sekitar sumbu Y seperti mengangguk. Untuk yaw atau Z-axis rotation, rotasi sekitar sumbu Z seperti menggelengkan kepala. Untuk jumlah DOF sendiri menentukan fleksibilitas dan kemampuan manuver robot manipulator. Semakin banyak DOF atau degree of freedom, semakin kompleks dan lebih mahal desain serta kontrolnya. Namun juga semakin fleksibel dan serbaguna robot tersebut dalam melakukan tugas-tugas yang kompleks. Lalu ada inverse kinematik. Untuk inverse kinematics adalah eh, proses menghitung parameter sendi atau join parameter yang diperlukan untuk mendapatkan n efektor dari robot manipulator pada posisi dan orientasi yang diinginkan dalam ruang kerja. Untuk seperti contoh gambar itu konfigurasi posisi join dengan menggunakan inverse atau forward kinematik. Untuk perhitungan inverse kinematik dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, itu ada solusi aljabar, yang dimana diperlukan persamaan yang sangat rumit dalam bentuk matriks. Yang kedua, itu solusi numerik yang memberikan tebakan awal dari sudut sambungan dan melakukan iterasi untuk meminimalkan kesalahan.
Dan yang ketiga ada solusi geometris yang menggunakan trigonometri berdasarkan geometri dengan robot. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang OpenRB 150. Jadi OpenRB 150 adalah modul controller yang dirancang untuk digunakan dengan motor dynamic cell dari Robotis. OpenRB 150 memungkinkan pengguna untuk mengontrol motor dynamic cell dengan cara yang lebih terstruktur dan mudah diintegrasikan dengan sistem kontrol lainnya. Dan ini adalah beberapa fitur umum dari modul OpenRB 150 untuk motor dynamic cell. Yang pertama itu kontrol multi-servo. Jadi modul ini dapat mengontrol beberapa motor dynamic cell sekaligus, membuatnya ideal untuk aplikasi robotika yang kompleks. Dan yang kedua komunikasi. Modul ini mendukung berbagai protokol komunikasi yang diperlukan untuk berinteraksi dengan motor dynamic cell, seperti protokol RS485 atau TTL. Lalu yang ketiga antar muka pengguna. Jadi modul ini sering dilengkapi dengan perangkat lunak atau antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengkonfigurasi dan mengontrol motor. Lalu yang keempat ada daya dan stabilitas. Jadi dirancang untuk memberikan daya yang stabil dan andal ke motor dynamic cell, memastikan operasi yang lancar dan responsif. Lalu yang terakhir ada kompatibilitas. Modul ini kompatibel dengan berbagai model motor dynamic cell, sehingga memberikan fleksibilitas dalam desain dan implementasi sistem. Ini dan selanjutnya adalah spesifikasi OpenRB 150 seperti dari MCU-nya, operating voltage, operating temperature, allowable current, connector types, dynamic supports. Dan ini adalah gambar dari modul OpenRB 150 sendiri, dan di sini ada juga diterangkan dari pin-pinnya dari pin PA03 sampai PA20, VIN, ground dan lain-lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk metode percobaan modul 4, yaitu percobaan menggerakkan robot arm manipulator. Yang pertama, itu pastikan semua suplai pada robot dalam keadaan off. Lalu yang kedua, hubungkan microcontroller robot pada laptop. Bisa dilihat di sini untuk robotnya sudah dihubungkan ke laptop. Lalu untuk membuat isi program telah disediakan. Untuk programnya bisa dilihat di sini di dalam Arduino IDE. Nah, di sini itu untuk komponennya ada terdiri dari ada X, Y, Z, lalu ada mode dan grep. Untuk X di sini, untuk Y, lalu ada Z, lalu mode dan grepnya. Untuk Y, Z itu adalah untuk titik-titik sembunyinya, lalu untuk modenya itu bisa terdiri dari ada 1, 2, 3 hingga 9 dan untuk grepnya. Lalu kemudian untuk menginstruksinya diupload program pada microcontroller. Jadi di sini ketika kita akan menekan enter nantinya maka untuk programnya akan tereksekusi ke robotnya. Lalu kemudian tekan switch di sini untuk mengaktifkan. Jadi ketika switchnya aktif, robotnya akan aktif dan akan mulai mengeksekusi program jika ada program yang akan dijalankan. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk melakukan pengujian kepada objek yang sudah ditentukan, dan ini peletakannya itu bisa secara acak itu sesuai ketentuan robotnya. Jadi untuk menentukan di mana posisi letak di objek ini, pertama setelah kita menentukan yang mana X positif, X negatif dan Y positif dan Y negatifnya, kita menentukan seperti untuk titik X dan Y-nya. Pertama untuk mengukur nilai X-nya kita ukur di sini bisa dilihat nilai objek itu berada di nilai 10, untuk nilai Y-nya berada di 18, dan untuk dimasukkan ke dalam codingan, karena dalam codingan itu diatur dalam milimeter, maka nilai sentimeter ini akan diubah ke dalam bentuk milimeter. Baiklah, untuk eksekusi programnya sendiri tadi rekan saya sudah menghitung jarak antara tiap-tiap sumbu titik koordinatnya dari X itu tadi dihitung itu minus 11 cm yang jadikan milimeter jadi minus 110, untuk Y-nya 110 dan Z itu jadinya 61 mm. Nah, pada mode yang kita atur itu kita tidak boleh menggunakan 7 mode 8, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9, 9. Jadi kita harus memilih angka random selain 8 angka tersebut. Maksudnya saya memilih angka 77 di mana untuk mode grip itu 1.
ketika dieksekusi itu merobot sesuai dengan koordinat yang telah dihitung, yang telah dicari pada objek. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.